incaran untuk Bigetron Delta supaya poinnya nggak terus-terusan nambah lagi. Ini juga maksud dari yang kita bicarain tadi di awal, performa dari Bigetron sama EVOS ini juga bakal mempengaruhi ke arah hasil dari Onyx, hasil dari kerja keras Onyx sama hasil dari kerja keras dari Starklight Esports itu sendiri. Betul. Itu jelas sangat mempengaruhi. Dan kalau kita berbicara posisi, 3 tim Indonesia masih ada kali ini, masih bertahan dalam keadaan utuh. 2 tim sudah masuk ke dalam zona dengan cukup nyaman karena mereka mendapatkan kompon yang benar-benar bisa dimaksimalkan. Roma Labirin berhasil diamankan oleh Onyx Olympus. Bigetron Delta udah mulai mengamankan satu komplek di area Brasilia, membagi antar satu sama lain di setiap kompon yang ada. Which is itu akan membuat objective vision terlihat dari berbagai, bisa melihat maksud aku ke berbagai arah, dan nantinya informasinya akan diolah secara bersamaan. Buriram, 4 poin eliminasi, mereka cukup pasif setelah mereka juga tadi di area Bermuda mainnya pasif, tapi masih bisa masuk ke area late game. Nampaknya hal tersebut akan terjadi lagi karena sekarang menyisakan 7 tim saja, Bigas. Ya. 7 tim yang tersisa, lalu Buriram dengan gaya permainan pasif, harusnya mereka masih berusaha buat nyari kemampuan lagi. Onyx Olympus sudah mulai keluar, dan sekarang menjadi target untuk Buriram United Esports. Tidak ada portal yang dimiliki oleh Buriram, belum ada launchpad yang dibuka juga, tapi nampaknya mereka akan mengambil satu buah compound batu. Dan Wasana akan memimpin jalannya sebuah penyerangan untuk Buriram United. Sebuah tembakan one tap yang masih belum terkena headshot. Jack hampir terkena one tap dari Wasana. Memiliki Thrill of Battle yang belum dikeluarkan, tapi Wasana kali terkena sebuah ledakan dari Trogon. Membetulkan face-nya terlebih dahulu. Lihat Thrill of Battle yang diberikan. Satu pas tap juga dibuka. Pertempuran di jarak dekat tidak akan bisa dihindari lagi. Masih terkena Wasana, tapi lihat Jack kecolongan dengan seorang emosi. Jacknya sudah tumbang dan sulit untuk diselamatkan lagi. Lihat Garner masih bisa menghindari sebuah tembakan. Zero juga tumbang, Giba juga jatuh. Jacknya berhasil di ending, menyisakan satu main dari Onyx Olympus yang masih tersisa, yang masih bisa survive seharusnya, namun sudah tidak terlihat. Betul, seharusnya masih bisa untuk dipaksa mundur, tapi lihat bagaimana ternyata EVOS kali ini akan meratakan begitu cepat. Gareth ternyata masih ada juga bertahan di posisi belakang Glual yang sekarang sudah mulai terbaca dengan adanya satu flash freeze. Tapi lihat Cat High tumbang di tangan serang Ray. Gareth yang coba ditunggu mengulur waktu, kali ini pertempuran akan terjadi antara kedua tim. Nampaknya Onyx Olympus harus tumbang di posisi yang ke-7. Bigetron Delta tertabak dengan adanya WAG, membuat mereka kali ini kehilangan 3 anggota sekaligus. Nems menjadi anggota terakhir. Harapan tidak lagi bisa dipegang nampaknya untuk anggota terakhir yang coba di revive. Nems mau tidak mau harus menahan nafasnya dan masuk ke dalam zona karena EVOS Divine di sisi lain juga udah mulai di posisi. Lihat EVOS Divine meluantakan dari Edge Global. Dew juga akan coba dicari tembakan dan seorang abang berhasil menembakkan Dew begitu saja. Tombang sudah di posisi yang kelima dari AG Global kali ini. 11 poin eliminasi dan masih masuk ke arah late game. Gaya permainan baru dari EVOS Divine yang ditunjukkan, bergerak dari Lumber Mill sampai menuju ke arah Barrel Box, dan mereka finish di Brasilia, menguasai zona terakhir. Gede dengan M89 malah kena headshot di tangan seorang Alan. Masih bisa di revive Stars-nya, masih cukup aman situasinya, tapi lihat sulit untuk siapapun keluar dari Brasilia. Heavy I'm God berhasil merupakan kami. Ura Skyler menghancurkan segalanya. Hans juga akan menjadi korban. Ekspor tumbang di bagian belakang sana. Get Nice akan menjadi korban ledakan-ledakan dari seorang Gedai dan juga Glual yang akan dihancurkan. Masuk lebih dalam. Get Nice juga tumbang pada akhirnya. Fitran sebagai pemain terakhir yang tersisa, yang terlihat juga kandas di tangan EVOS Divine. Sisa Wasana dari Buriram United. Gedai terkena sebuah headshot kedua kalinya. Aibgat juga terkena sebuah headshot dari Wasana. Sangat berbahaya sekali. Aibgat memaksakan diri. Wasana sendirian saja bisa membuat 2 pemain dari EVOS terjatuh. Tembakan Abax dengan bisonnya. Satu buah sniper yang connect. Wasana tumbang. Buya EVOS Divine. Let's go! 2 tim Indonesia berhasil mendapatkan Buya. Edan, mode turu gak sih Edan? Baru tadi diomongin Koja, katanya biar EVOS-nya berhasil jangan mainin Gedai, langsung dikasih Buya sekarang sama Gedai dan kawan-kawan. EVOS Divine kali ini balik ke jalur yang sebenarnya, dan yang menarik strategi yang
yang disiapkan oleh Coach Manggiskun ternyata sangat-sangat efektif. Mengingat mereka main dari arah bawah, zona juga ternyata berada di area bawah, dan hal tersebut yang membuat mereka bergerak tidak terlalu jauh dan mendapatkan posisi nyaman di zona terakhir. Kalau misalkan tampil ada statistik how far they going gitu, Marble Works, Fire, Central, Mountain Villa, Golf Course, mungkin nyentuh ke arah Quarry, Marble Works, lalu mereka menyeberang sampai akhirnya datang ke Brasilia, itu jauh banget. Ya, Jauh banget, tapi final shot ini bahaya banget sih. Ini bahaya banget tadi. Bahkan Kedai itu udah terlalu banyak dia kena headshot. enggak, Tadi apa poin Vietnam 1? helmnya emang udah gak ada, Pak, sumpah. Iya, Helmnya udah gak ada, sumpah. Pas tadi kena sama Iya, pemain Vietnam tadi ya? hilang itu helm gitu Iya. kan. Dia masih mau ngadapin Wasana, langsung hilang lagi kepalanya. Tapi oke, kita akan melihat dulu untuk highlight Samsung Galaxy S24 Ultra. Bagaimana pertarungan demi pertarungan terjadi begitu alot dari early to mid game gitu kan. Tapi mid game to late game-nya agak sedikit lambat tuh temponya kan. Iya, ya. Nah, ini sayangnya ketika Onyx sama Heavy sih, Heavy-nya nggak benar-benar rata ya. Tadi sempat revive satu poinnya pakai pocket market, sehingga Heavy tadi akhirnya finish di posisi yang ketiga gitu loh. Nah, Stark Knight